Dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu 21 Desember 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan ragam kebijakan ekonomi pemerintah hingga sikap tenang menghadapi wabah corona membuat ekonomi Indonesia makin menguat. Terbukti ekonomi Indonesia kuartal ketiga 2022 tumbuh 5,72%. Biasa besar, Indonesia tumbuh berapa coba? 5,3 kan? Jadi we are good, we are resilient pada saat pressure dunia segitu besar dan bank sentral semua negara menaikkan suku bunga termasuk bank sentral kita. Indonesia bisa tumbuh 5,3%. Makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Kemudian aspek yang mempengaruhinya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, peningkatan tenaga kerja, dan juga produksi massal suatu industri. Kemudian perbedaan dari makroekonomi dan mikroekonomi pertama adalah penilaian ekonomi secara keseluruhan, dan yang kedua adalah penilai struktur pasar yang monopolistik dan informasi asimetris dan tidak sempurna. Kemudian cara menganalisis makroekonomi suatu negara adalah dengan dua metode, yaitu jangka pendek dengan melihat sebab akibat dari fluktuasi, kemudian jangka panjang dengan melihat faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Dan dari dua itu akan terjadi kebijakan fiskal, moneter, dan penawaran di suatu negara. Cara mudah memahami fluktuasi ekonomi adalah dengan memperhatikan komponennya. Tahap periode ekspansi dari periode kontraksi. Semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. To the Under-20 World Cup, wouldn't you just know it? Salam olahraga. Di sini saya bakal menjelaskan apa sih hubungan makroekonomi dengan isu sepak bola. Ya seperti yang sudah viral kemarin, ya Indonesia batal gelar Piala Dunia U20 di Indonesia yang kita kehilangan 3,7 triliun. Ya, apa aja sih dampak-dampaknya? Dampak-dampaknya salah satunya adalah kita sudah mengeluarkan uang ratusan miliar untuk perbaikan renovasi lapangan dan banyak-banyak lapangan di Indonesia untuk latihan. Dan itu belum termasuk dengan anggaran untuk pengembangan tim dan lain-lainnya. Ya, nomor 2 dampaknya adalah potensi hilang dari kunjungan pariwisata. Nah, di Piala Dunia U20 ini ada 24 tim nasional yang ada di seluruh negara. Dan jumlah tim ini sangat besar, pastinya potensi untuk datangnya wisata mancanegara pasti sangat banyak. Seperti Asian Games kemarin saja, itu datang 1,5 juta wisata mancanegara. Dan besar kunjungan wisata mancanegara ini tentu akan menggerakkan banyak roda ekonomi mulai dari bisnis travel, makanan, hingga pariwisata, dan lain-lainnya. Yang ketiga dampaknya pasti dari sektor transportasi. Pasti dari luar mancanegara bakal memakai maskapai penerbangan. Dan pasti di dalam daerah itu di dekat stadion pasti ada yang orang memakai Grab atau sewa mobil dan lain-lainnya. Dan ini sektor ini pasti sangat rugi. Terakhir yang paling terkena dampaknya adalah UMKM. Dan di sini UMKM kan sangat banyak ya, ada yang kuliner, ada pembuatan jersey, ada merchandise dan lain-lainnya. Dan bahkan di berita kemarin yang saya dengar ya adalah sudah ada yang membuat merchandise, tapi Piala Dunia gagal, pasti dia merugi kan. Dan potensi di sini sangat besar karena di saat Asian Games saja pengeluaran yang wisata mancanegara dari luar negeri itu adalah 1,9 triliun dan total pengeluaran wisatawan dari satu Indonesia ini adalah 1,8 triliun. Itu potensi yang gede banget dong. Itulah pentingnya makroekonomi suatu negara. Silahkan diskusikan di dalam kolom komentar. See ya.